Halo, perkenalkan saya Joshua Agustin Sangkat dengan NIM 11122201137 dari Praktikum Geologi Teknik Blok 11. Di sini saya akan melakukan tutorial analisis lereng batuan beserta hasilnya menggunakan PES 2. Yang pertama kita perlu siapkan itu terkait data. Di sini sudah ada data material 1, material 2, juga koordinatnya sendiri. Dan juga ada 3 kondisi ada di sini. Langsung saja kita buka software PES 2-nya. Seperti biasa file, new. Nah, di sini sudah new file, jadi kita sini langsung tekan boundary saja untuk melakukan X internal. Setelah kita tekan add external tadi, kita klik kanan, kemudian koordinat table. Nah, di sini kita masukkan data koordinat dari si material satu. Kita kopas, terus perhatikan bahwa koordinat itu harus sama ya. Kebetulan di sini dia saya ada yang beda, jadi saya benarkan terlebih dahulu. Sini 47, 47, dan 34. Harusnya sudah sama. Sini saya bisa oke. Nah, kira-kira bentuk dari si bonusnya begini. Kemudian kita bisa add bonus untuk add material lagi. Kita klik kanan di bagian dalamnya, koordinat table, dan masukkan data si koordinat material 2. Dan di kolom itu hanya angkanya. Nah, perhatikan juga ini harus benar, harus sama. Sini harusnya 80. Kemudian ini 80, 61, 51, dan 80. Kemudian oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung klik kanan dan down. Kemudian kita harus pisahkan si material satu dan material 2 karena yang ini kan ada material satu. Nah, yang material 2 ini yang hijau nih. Jadi kita pisahkan bentuknya bagaimana. Kita klik di bagian si material ini, kemudian assign material, dan masukkan ini ke material 2. Nah, kemudian setelah kita tandai, kita kembali ke si material satu, terus kita klik kanan, pilih material properties. Nah, di sini kita pilih field stories dan yang body force. Kemudian untuk bagian isoptoriknya, kita pilih isoptorik tetap. Terus untuk yang modulusnya itu kita ikuti ini sekitar 4576. Masukkan angkanya 4576. Terus Poisson ratio sebesar 0,35. Kemudian unit weight sebesar 0,0221. 0221. Material tipenya itu berupa plastik. Terus pada kriterianya itu generalized. Kemudian kita open CSI kalkulatornya. Di sini intake UHS-nya itu 33, geological strength index-nya 51, IRC-nya 9, dan distribution faktornya sebesar 0,7. Oke, titik. Oke, sekian. Kalau sudah kita masukkan semua, oke. Terus sebagai material 2 juga sama material properties. Kemudian kita cek datanya ini, dia field stress body force. Kemudian elastic isotropic, unit weight-nya 0,0284. Kemudian elastic isotropic sudah, yang modulusnya 13.150, 13.150. Fusion rasio 0,28. General hot brown sama plastik. Sini general hot brown dan plastik. Kemudian kita ke GSI, Intek UCS 64, GSI 62. 4, 2, 9 dan 0,71.
7. Oke. Kalau sudah bisa langsung oke aja. Kemudian pada setelah kita masukkan, kita bisa klik mesh dan pada mesh setup, oh maaf, kita bisa pilih yang untuk mesh sinyal sendiri. Kita langsung setelah kita mesh setup tadi kita bisa di stretch and mesh. Nah, di sini langsung nampak ya. Kemudian kita bisa ke bagian displacement dan kita yang free. Terus kita blok segitiga-segitiga yang ada di bagian permukaan atas ini. Kita blok semua yang bagian permukaan atas. Kemudian bisa kita enter saja. Nah, dia sudah hilang ya. Kemudian kita bisa pilih yang bagian loading. Terus kita tekan fill stress. Nah, di sini akan muncul fill stress properties. Kita pilih tipenya itu yang gravity. Kemudian kita cek terus oke. Kemudian kita bisa analisis. Terus kita project setting terlebih dahulu. Analisis tipenya itu kita pergi ke stress analysis. Kemudian kita bisa maksimum ini bisa kita isi 100 saja. Kemudian pada bagian stress reduction jangan lupa kita checklist bisa oke. Kemudian dari analisis kita bisa komputer kita save ini terserah kita mau di mana. Saya akan save di database. Ini exit aja. Dan dia akan melakukan compute secara sendiri. Kita tunggu. Mungkin akan menunggu agak lama, jadi saya akan postingkan terlebih dahulu videonya. Nanti setelah selesai akan saya lanjut. Baik, di sini si compute yang tadi sudah selesai. Kita bisa langsung ke analisis, terus kita bisa langsung interpret saja. Ini exit aja. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini nampak ya bagaimana hasil dari compute dan interpretnya tadi. Kemudian kita bisa ganti terlebih dahulu dia ke si nilai maaf total displacement. Kita oke kena aja, kita tetap ganti ke total displacement. Kemudian di sini ada critical SRF atau si critical SRF ini adalah nilai faktor keamanan. Jadi kita dapat nilainya itu 3,18. Terus kita bisa juga display deformance, ya maaf. Dan deformation contour ini, dia itu nanti menunjukkan bagaimana bentuk si keruntuhannya nanti. Nanti bentuk keruntuhannya seperti ini jika terjadi keruntuhan. Kemudian kita bisa tekan yang deformation vector. Nah, ini kan ada panah-panah. Panah-panah ini sendiri menunjukkan kemana arah saat akan terjadi keruntuhan.
Jadi sesuai dengan arah si keruntuhan terjadi, dia akan ke arah sini. Nah, eh, mungkin ini untuk hasil yang kondisi satu, gimana dia kondisi sesuai dengan soal. Kemudian kita bisa lanjut untuk lanjut-lanjut. Eh, kita bisa lanjut untuk kondisi-kondisi yang lain. Jadi untuk nomor kondisi 2 itu dia telah ditambahkan tunnel di lereng. Kita bisa kembali lagi. Kemudian untuk kondisi nomor 2 itu kita langsung kembali ke si PS2. Kita bisa menulis, terus kita add material. Nah, jika ditanya reset mesh, kita langsung oke kan aja. Kemudian sini kita pilih yang circle. Ah, di senternya di sini kita buat sekitar 1,5 inci, oke. Terus kita letakkan si terowongannya itu sekitar di tengah-tengah antara material satu dan 2, sekitaran di sini. Kemudian jangan lupa juga untuk bagian material dalam lingkaran itu kita beri asa material yang bagian excavat karena nantinya dia akan dipotong. Semua material excavat. Kemudian ini akan memenuhi bagian kondisi 2 yang mana dia ada tunnel di tengah. Kemudian bisa kita analisis project setting mengikuti yang tadi saja. Oke. Kemudian untuk kondisi 3 itu kita bisa headboard di sini di bagian support headboard pattern. Kemudian kita bisa bentar di sini langsung oke kan aja. Terus yang akan kita nilai itu nanti hanya setengah lingkarannya saja, jadi hanya bagian atas. Mungkin kira-kira kita bisa klik di sini, terus klik kanan, lalu tekan flip angel. Kita ikuti saja arahnya setengah lingkaran. Oh, mungkin sekitar sini aja. Kemudian klik dua kali, klik kiri. Terus setelah kita buat flip angelnya, kita bisa ke mesh kembali. Terus mesh setup. Sininya juga jangan lupa ganti yang uniform. Kemudian kita bisa langsung oke kan aja. Nah, setelah itu kita bisa bikin discrete and mesh kembali. Bentuknya kira-kira kan seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung analisis. Kita langsung ke, oh maaf, sebelumnya kita bisa ke support terlebih dahulu. Terus melakukan add liner. Oke. Kemudian kita klik garis hijau. Nah,
Mungkin karena kelemahan saya skip saja. Nah, di sini sudah saya pilih semua garis hijaunya, dan juga sudah terhapus. Kalau sudah, kita bisa langsung unless, terus kita coba tadi cek, exit aja, kita tunggu lagi compute-nya. Karena kemampuan waktu saya skip aja. Nah, di ini compute-nya sudah selesai, kita bisa langsung ke analysis and interpret. Maaf, masih loading. Nah, hah? Ya, jangan lupa untuk ganti ke si total displacement. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Terus, jangan lupa kita buat seperti yang tadi. Nah, tekan yang bagian display deformation contours. Nah, di sini dia akan nampak seperti apa bagian saat dia terjadi keruntuhan. Kemudian juga jangan lupa ya tekan untuk bagian vectors agar kita dapat melihat bagian arah cek mana saja. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya arahnya itu sangat banyak ya, terutama saat di bagian tunnel. Tunnel sendiri itu akan runtuh dan roboh. Jadi tunnelnya itu hancur beroboh seperti ini. Dan dapat juga nilai critical SRF-nya itu sebesar 3 atau itu nilai faktor keamanan itu sebesar 3. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.